それなら、1年に一度だけ、7月7日の夜だけは、彦星と会ってもよいぞ。それから、織姫は、1年に一度على ما أكملت لنا من دين الإسلام ونصلي ونسلم على نبي الهدى والرحمة المبعوث بالكتاب والحكمة خاتمة النبيين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Hadratul Kiram wal Muhtaramin, para alim ulama, masyayikh, ustadz yang hadir bersama, hadir khusus untuk guru kita maupun dosen kita semua, Al-Mukarram, Al-Alim Alamah wal Arif Billah, Bapak Dr. Ellen Sumarna, dan beserta keluarganya yang mudah-mudahan Allah muliakan dan selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kepada para jamaah kajian hadis Sahih Bukhari yang sama-sama kita hormati, yang hadir di Google Meet maupun di live streaming TV UPI, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabiullah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, saya Muhammad Alvin Adam Rosyadi sebagai moderator dari kajian hadis Sahih Bukhari ini akan membawakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita bersama membuka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang selanjutnya adalah acara puncak dari kajian hadis Sahih Bukhari yang langsung dibawakan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Ellen Sumarna. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Hadirin alhamdulillah, alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesehatan, kita masih bisa diperkenankan untuk berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah kita canangkan setiap 1 minggu sekali, tiap hari Kamis sore. Pada kesempatan ini, hadirin sekalian, kita masuk pada bab tentang fadilah orang yang berilmu dan fadilah orang yang mengajarkannya. Nah, jadi Imam Bukhari itu menyebut bab ini dengan babu fadli man. Jadi bab tentang keutamaan orang yang berilmu, alim yang berilmu, wa alama dan yang mengajarkannya. Nah, gitu. Jadi keutamaan orang yang berilmu dan yang mengajarkannya. Hadisnya nomor 79. Hadirin sekalian, kalau disebutkan memang ini berulang-ulang, memang kita masih mengulang. Karena dirasa kita mengulang ini lebih bagus. Di samping memang banyak
di antara hadirin yang yang baru bergabung sehingga butuh adanya taswiyah. Taswiyah itu penyamaan dulu. Setelah itu baru kita masuk ke urutan hadis yang tertunda kemarin. Begitu. Nah, kemarin kita membahas tentang ayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari, itu ayat tentang yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Begitu. Nah, ayat itu seolah-olah Imam Bukhari mengutipnya dalam rangka menghantarkan kepada kita untuk mengkaji tentang ilmu dan iman tadi. Karena ternyata ilmu dan iman itu, hadirin sekalian, adalah dua instrumen yang bisa menegakkan, yang bisa meninggikan derajat kita. Di derajat kita sebagai mukmin itu ditinggikan oleh dua hal. Itu pertama adalah dengan iman, kedua dengan ilmu. Nah, baik, kita masuk kepada hadisnya sekarang, yakni babu fadli man alima wa allama. Jadi bab tentang keutamaan orang yang berilmu dan yang mengajarkannya. Hadirin sekalian dimanapun Anda berada, bagi hadirin sekalian yang membutuhkan kitab Bukhari-nya atau yang sedang memegang kitab Bukhari-nya, bisa dibuka hadis nomor 79. Hadis nomor 79. Kitabnya bisa membeli di toko banyak, tentu saja jilid 1 ini, atau karena kita ini musim e-book, musim elektronik buku, maka bisa mendownload aja. Ditulis aja di sana matan Sahih Bukhari atau Sahih Bukhari PDF. Insya Allah akan keluar hadis-hadis dari yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, yakni Sahih Bukhari. Kemudian dicarilah hadis nomor 79. Kita bacakan hadirin sekalian. Hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, di sini maksudnya Imam Bukhari. Karena kita tengah membicarakan tentang hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, maka yang dimaksud adalah Imam Bukhari. Jadi hadatsana telah menceritakan kepada kami, maksudnya kepada Imam Bukhari, siapa? Yakni Muhammad bin Ala. Muhammad bin Ala. Muhammad bin Ala. Berarti Muhammad bin Ala ini adalah gurunya Imam Bukhari. Begitu. Jadi itu yang pertama. Qala, kemudian berkata, siapa yang berkata? Yang berkata itu adalah Muhammad bin Ala. Nah, kenapa dia berkata? Dia juga dalam rangka mempertanggungjawabkan riwayat yang disampaikan kepada Imam Bukhari. Nah, begitu. Kata beliau, kata Muhammad bin Ala, gurunya Imam Bukhari, dia katakan, hadatsana telah menceritakan kepada kami, siapa? Hamad bin Usama. Nah, Hamad bin Usama. Nah, berarti Hamad bin Usama itu adalah gurunya Muhammad bin Ala. Gitu, jadi di sini hadatsana yang kedua ya. Di sini itu kepada Muhammad bin Ala. Begitu. Nah, kemudian Hamad bin Usama itu mendapatkan hadis itu an Buraid bin Abdullah. Dari Buraid bin Abdullah. Nah, dari Buraid bin Abdullah, Buraid bin Abdullah. Kemudian beliau mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari Abu Burdah. Dari Abu Burdah. Dari Abu Burdah. Kemudian Abu Burdah dari siapa? Dari Abu Musa. Dari Abu Musa. Nah, Abu Musa mendapat hadis ini dari siapa? Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis kalian itulah runtuyan sanad hadis. Jadi Imam Bukhari itu menyatakan, hadatsana menceritakan kepada kami
itu dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis, mempertanggungjawabkan riwayat yang dia tulis. Nah, kata beliau, seolah-olah perkataan beliau begini, saya mendapatkan hadis ini dari riwayat Muhammad bin Ala, guru saya. Nah, seolah begitu. Kata Muhammad bin Ala, ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Imam Bukhari, dia katakan, kami juga mendapatkannya dari Hamad bin Usama. Nah, Hamad bin Usama juga mempertanggungjawabkan riwayat yang disampaikan kepada Muhammad bin Ala tadi. Saya mendapatkannya dari Buraid bin Abdullah, dan seterusnya sampai kepada Abu Burdah, dan Abu Burdah mendapatkannya dari sahabat, yaitu dari Abu Musa. Begitu. Nah, itu hadirin sekalian yang disebut dengan jalur sanad. Nah, kalau jalur sanad berarti orang-orangnya adalah sanad. Nah, jadi ini kalau dilihat dari Imam Bukhari, diambil lurus dari Imam Bukhari kepada sahabat begitu, maka orang-orang ini seperti Muhammad bin Ala, kemudian Hamad bin Usama, kemudian Buraid bin Abdullah, kemudian Abu Burdah, dan Abu Musa, mereka itu sama, bukan rawi. Jangan sampai kita keliru. Jadi kalau kita ambil garis lurus panahnya ke atas dari Imam Bukhari atau dari Imam Muslim atau dari Abu Dawud misalnya, itu para mudawin hadis. Para mudawin itu para penulis hadis. Nah, kalau diambil lurus dari para mudawin tadi, para penulis hadis tadi, sampai kepada sahabat, dan sampai kepada Nabi, dari sahabat sampai kepada Nabi, orang-orangnya itu namanya sanad. Jadi sanad yang pertama itu siapa? Nah, sanad yang pertama itu Muhammad bin Ala. Sanad yang kedua adalah Hamad bin Usama. Sanad yang ketiga adalah Buraid bin Abdullah. Sanad berikutnya Abu Burdah, dan sanad yang terakhir sahabat, yaitu Abu Musa. Nah, begitu. Tapi kalau kita mengambil garis lurusnya dari Nabi ke bawah, ke mudawin, namanya periwayatan. Orangnya namanya rawi. Begitu. Sehingga jadi terbalik. Jadi Abu Musa itu berarti rawi pertama. Ini Abu Musa ini rawi pertama. Kemudian meriwayatkan hadis kepada Abu Burdah. Nah, Abu Burdah meriwayatkan hadis kepada Buraid bin Abdullah. Nah, Buraid bin Abdullah meriwayatkan hadis kepada Hamad bin Buraid bin Abdullah, meriwayatkan hadis kepada Hamad bin Usama. Hamad bin Usama meriwayatkan hadis kepada Muhammad bin Ala. Nah, baru Muhammad bin Ala meriwayatkan hadis kepada Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari kemudian tidak meriwayatkan lagi, kecuali kepada muridnya, salah satunya mungkin kepada Imam Muslim. Begitu. Nah, oleh karena itu, kalau alurnya seperti itu, hadirin sekalian, maka Abu Musa ini menjadi rawi pertama, sanad terakhir. Gitu. Abu Burdah rawi pertama, sanad terakhir. Buraid bin Abdullah rawi berapa? Ketiga, sanad berikutnya, ya. Ini dan sampai rawi terakhir itu Muhammad bin Ala. Jadi Muhammad bin Ala itu adalah rawi terakhir, sanad pertama. Nah, sementara Abu Musa adalah rawi pertama, sanad terakhir. Nah, begitu hadirin sekalian, keilmuan dalam ilmu hadis gitu. Jadi ternyata kalau kita telaah lebih jauh, ya, kalau kita ngaji hadis, hadirin sekalian, ternyata tidak semudah orang menyampaikan hadis gitu, ya. Apalagi kalau kita bacanya di buku-buku yang misal di buku-buku gitu yang dikatakan misalnya Rasulullah bersabda demikian gitu, ya. Nah, tidak semudah itu, tetapi harus ditelaah dulu rawi dan sanadnya. Kenapa ada rawi sanadnya dalam hadis? Seperti yang sering saya sampaikan,
rawi dan sanad dalam hadis itu adalah petunjuk tentang otentisitas tidaknya suatu hadis. Nah, beda dengan Al-Quran. Kalau kita ngaji Al-Quran, ngaji tafsir Quran, itu kan kita tidak berhadapan langsung dengan rawi dan sanad. Kenapa Al-Quran tidak ada rawi dan sanadnya? Karena Al-Quran itu ketika turun langsung dituliskan. Dituliskan di pelapah kurma, dituliskan di media-media apa saja yang bisa ditulis. Gitu. Jadi otentisitas Al-Quran itu ditunjuk oleh bukti-bukti sejarahnya. Sementara Al-Hadis semenjak awal memang tidak dituliskan. Tetapi diriwayatkan dari hafalan sahabat yang Al-Quran. Jadi otentisitasnya berada pada rawi dan hadis. Begitu. Nah, hadirin sekalian, itu sekelumit daripada ilmu hadis. Baik, kita kembali kepada hadis yang jadi kata Muhammad bin Usama, kata Hamad bin Usama ini kata Hamad bin Usama ini, hadis ini didapat dari Buraid bin Abdullah. Buraid bin Abdullah mendapatkannya dari Abu Burdah, Abu Burdah mendapatkan dari Abu Musa, Abu Musa mendapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teks hadisnya yang ada dalam tanda petik ini, hadirin sekalian, itu yang ini. Nah, ini teks hadisnya. Jadi matannya atau teks hadis itu yang ini. Sementara selainnya adalah rawi dan sanad. Gitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Nah, kata Rasulullah, mathalu ma, ya, kita terjemahkan, mathalu ma, perumpamaan apa? Ba'athaniya, yang telah mengutus aku. Allahu Allah, ya, bihi, dengan membawa perumpamaan tadi. Jadi perumpamaan apa yang aku diutus untuk membawa perumpamaan tadi. Nah, perumpamaan yang dimaksud oleh Nabi dikatakan adalah minal huda wal ilmi. Yang dimaksud adalah petunjuk dan ilmu. Jadi menerjemahkannya bisa langsung, ya, perumpamaan ilmu dan perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dibawa, atau perumpamaan dari perumpamaan apa yang dibawa, perumpamaan apa yang diutus oleh Allah aku ini, yaitu dengan membawa al-huda wal ilmi, dengan membawa petunjuk dan ilmu tadi. Perumpamaannya adalah kamasali al-ghaith, seperti air hujan al-kafir yang lebat. Nah, kata beliau, kata Rasulullah SAW, perumpamaan apa yang Allah mengutusku dengan membawa perumpamaan tadi, itu berupa al-huda wal ilmi, berupa petunjuk dan ilmu. Nah, jadi Rasulullah datang diutus itu hanya membawa dua hal. Dua hal itu adalah al-huda wal ilmu, petunjuk dan ilmu agama tentunya. Nah, adalah kamasalil gois, seperti hujan al-kathir yang lebat. Kemudian asoba ardon, hujan lebat itu menimpa bumi. Menimpa bumi, fakana minha. Kemudian dari bumi itu nakiyatun, ada bagian bumi atau bagian tanah yang qabilatil ma, yang bisa menyimpan air. Nah, jadi perumpamaan ilmu dan ilmu yang bawa oleh Rasulullah itu sebagai misinya, ya, misi Rasul itu membawa petunjuk dan ilmu agama tadi adalah seperti air hujan yang lebat yang menimpa bumi.
ketika air hujan itu lebat menimpa bumi, maka naqiyatun qablatil ma. Di antara bumi itu ada bagian tanah yang bisa menyimpan air, yang bisa menerima air hujan, bisa menerima air. Sehingga air hujan itu ketika diterima oleh tanah tadi, fa'ambatat, bisa menumbuhkan al-kala'a wal usba, menumbuhkan rerumputan dan ilalang al-kafir yang begitu. Itu yang pertama, bagian bumi yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, wa kanat minha, ada juga bagian bumi itu aja di tanah yang tandus. Tanah yang tandus. Namun tanah tandus tadi berliku-liku, kemudian berlembah-lembah, begitu, amsakatil ma'a, sehingga bisa menyimpan air, gitu. Bisa menyimpan air hujan tadi. Nah, dari tanah ini, tanah nomor 2 ini, hadirin sekalian, wa nafa'allahu biha, Allah memberikan manfaat an-nasa kepada orang-orang. Fasyaribu, lantas mereka bisa minum. Wasaqau, lantas mereka ya bisa apa? Ya sama ya, bisa ngasih minum, wazaru, dan bisa bercocok tanam. Begitu. Nah, jadi kalau di Arab itu kan ada yang disebut dengan oase. Oase itu bagian tanah yang yang tandus itu ada bagian-bagian yang ada kumbangan-kumbangan air. Nah, di sana biasanya ada tempat-tempat yang subur, orang-orang bisa bercocok tanam di sana dan lain sebagainya. Nah, ada bagian tanah yang ketiga, hadirin sekalian, yakni wa asobat minha ta'ifatan ukhra. Nah, ada bagian tanah yang apa? Air hujan tadi asobat menimpa minha perbagian tanah tadi, menimpa minha dari air hujan tadi ta'ifatan kepada bagian tanah al-ukhra yang lain, tanah yang sisanya. Namun sayang kondisi tanah tadi innamahya ki'anun. Nah, innamahya ki'anun itu tanah tadi itu tanah yang datar, tandus datar gitu. Tandus datar, la tumsiku ma'an. Tentu saja kondisi tanah yang seperti itu tuh tidak bisa menyimpan air. Walatum bitu kalaan, tentu saja tidak bisa menumbuhkan ilalang, ya. Nah, padalika yang demikian itu, ya, mathaluman adalah perumpamaan bagi orang yang fakuha fidillah, yang dia itu fakih kepada agama Allah, wa nafa'ahu, kemudian Allah memberikan manfaat dengan ilmu tadi dan memberikan manfaat kepadanya, itu ma ba'athani Allah bihi, itu untuk mendapatkan apa yang aku utus dengan membawa perkara tadi. Nah, orang yang seperti itu fa'alima, tentu saja dia itu berilmu, wa allama, dan dia bisa mengajarkannya. Nah, jadi hadirin sekalian, ini yang dua tanah yang pertama tadi, ya, dua tanah yang pertama tadi itu kata Rasulullah di sana adalah mafaluman, perumpamaan bagi orang fakuha fi dinillah, yang fakih, yang paham kepada agama Allah, kemudian Allah izinkan dia untuk bisa mengambil manfaat dari ilmu dan petunjuk yang Allah yang Rasul bawa tadi, sehingga fa'alima wa allama, dia berilmu dan kemudian mengajarkannya, mampu mengajarkannya. Namun bagian tanah yang ketiga, hadirin sekalian, yang tidak bisa menyimpan air tadi adalah mahaluman, perumpamaan bagi orang lam yarfa bidzalika ra'san. Orang yang tidak bisa tengadah, gitu ya. Orang yang tidak bisa tengadah, maksudnya dia itu congkak. Maksudnya dia itu congkak, tidak peduli begitu akan benar dan salah
yang dia pahami. Apalagi kalau dia tidak paham, begitu ya. Dia itu tidak peduli terhadap ilmunya sendiri. Ilmunya sendiri tentang benar dan salah, apalagi kalau dia itu memang tidak mengerti tentang benar dan salah, gitu ya. Nah, orang yang tidak peduli seperti ini, tentu saja walam yaqbal, tidak bisa menerima hudallah, petunjuk Allah, alladzi yang ursiltu, aku diutus bihi, dengan membawa petunjuk tadi. Nah, jadi kesimpulannya hadirin sekalian, kepedulian kita kepada ilmu agama ini, ya, kepedulian kita untuk melaksanakan apa yang kita pahami, dari dan salah yang kita pahami, kemudian kita peduli untuk melaksanakan apa yang dihalalkan, apa yang hak, dan untuk peduli untuk meninggalkan apa yang diharamkan, itu adalah loncatan pertama untuk kita bisa paham kepada ilmu Allah yang dengannya diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah, begitu hadirin sekalian, terjemahan harfiahnya, hadirin bisa membacanya di sini juga. Nah, ini insya Allah nanti hadirin yang butuh soft filenya bisa kontak ke petugasnya, ya, bisa kontak ke petugasnya, nanti disampaikan oleh Alvin, ya, terus kontak ke siapa, begitu, bagi mereka yang butuh soft filenya. Baik, hadirin sekalian yang Allah muliakan dimanapun Anda berada. Nah, ini terjemahannya bisa difoto, hadisnya ini juga bisa difoto, nah foto saja, atau di screenshot saja boleh. Nah, ini sementara terjemahannya ada ini, kita paskan coba. Nah, ini terjemahannya. Nah, begitu bisa difoto saja, ya, atau di screen rasa tidak yang Allah lihat dimanapun berada. Jadi kita lihat coba penjelasan dari hadis tadi, ada 3 jenis tanah yang bisa menyikapi derasnya air hujan. Begitu. Nah, air hujan yang pertama, air hujan itu karena ilmu, sebagaimana kemarin kita bahas dalam bahasan kemarin, ilmu itu kan didatangkan. Begitu. Ilmu itu diberikan, ilmu itu didatangkan. Sementara tanah itu adalah iman. Iman itu sesuatu yang fitrah, ilmu itu sesuatu yang diberikan. Itu rumusannya. Jadi kalau iman itu sesuatu yang fitrah, ilmu itu sesuatu yang didatangkan. Nah, menjadi gayung bersambut. Kalau tanah itu kemudian dipupuk, tanah itu kemudian disirami air, tanah itu kemudian gembur, subur, penuh humus, tiba-tiba ditanami ilmu, begitu. Maka kemudian ilmu itu akan tumbuh besar. Karena ilmu itu bukan benda mati. Ilmu itu, hadirin sekalian, bukan benda mati. Dia sesuatu yang bisa tumbuh. Begitu. Dia itu, ilmu itu sesuatu yang bisa tumbuh. Nah, tergantung tumbuhnya apakah subur atau bagaimana, atau mungkin tumbuhnya kena hama. Ilmu itu tergantung kepada lahannya. Lahan yang dimaksud itu dia iman. Iman itu ada dalam diri kita, hati kita. Begitu. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, wajar kalau kalimatnya dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu. Nah, bicara iman dulu. Nah, iman dulu yang harus digemburkan. Tanah dulu yang harus digemburkan. Nah, jadi Allah akan mengangkat derajat mereka yang amanu. Mereka yang sudah memiliki iman. Sebab dengan iman yang baik,
semua fenomena yang ada itu menyebabkan dia bisa bersyukur kepada Allah. Kalaupun dia tidak punya ilmu, tetapi dengan tanah yang subur itu, dengan iman yang subur itu, maka dia akan secara otomatis bisa mengerti dan paham terhadap fenomena yang dilaluinya, gitu. Nah, apalagi kemudian dia berdoa, Robbi zidni ilman. Nah, bukan begitu doa yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada kita, Robbi zidni ilman. Atau doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la yusma'u. Oh, itu lebih menukik lagi. Ya. Ini dengan doa itu saja yang pertama, yang doa yang singkat. Robbi zidni ilman nafi'an. Atau tambahkan warzuqni fahman wasi'an. Nah, ketika kita berdoa seperti itu, Allah berikan ilmu itu. Allah tanamkan benih ilmu itu dalam tanah tadi yang sudah siap menumbuhkannya dengan baik. Tumbuhlah ilmu itu di sebuah pohon yang menjulang tinggi, bercabang dan berdedaunan yang lebat, dan pada akhirnya memberikan buah. Ya, buah daripada ilmu itu tadi yang disebut dengan akhlakul karimah tadi, sehingga orang-orang bisa duduk istirahat di bawahnya, ya, berteduh, kemudian bisa mengambil yang mendekati orang yang berteduh tadi, sehingga daripadanya orang bisa kenyang dan menemukan jati diri daripada ilmu tadi. Begitu. Nah, jadi kembali lagi hadirin sekalian, tiga jenis tanah tadi merupakan merupakan tanah-tanah yang bisa menyikapi air hujan tadi. Nah, gitu ya. Air hujan itu adalah ilmu agama dan petunjuknya. Sedangkan tanah itu adalah pribadi muslim itu sendiri, pribadi mukmin itu sendiri, begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka tahapan-tahapannya adalah, maka tanah itu harus diberi pupuk, tanah itu harus digarap, tanah itu harus dikasih humus, ya harus diuruslah tanah itu, jangan tidak diurus. Begitu. Kalau tanah itu tergeletak begitu saja, hidupnya tidak apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya tadi, ya bagaimana mungkin dia bisa menemukan ilmu yang diminta. Oleh karena itu, hadirin sekalian, jelaslah tahapan pertama, kapan kita bisa merealisasikan doa tadi, ya, itu Robbi zidni ilman nafi'an tadi, adalah garaplah tanah tadi, maksudnya binalah iman kita. Begitu. Nah, yang kedua, coba kita lihat yang kedua, hadirin sekalian. Hadis ini menjelaskan tentang orang muslim. Nah, ya. Jadi tanah itu berarti tiga pribadi muslim. Ada muslim dengan jenis tanah yang pertama, yang langsung menyerap air hujan. Ada jenis muslim yang kedua, yaitu yang bisa, yang walaupun tandus tapi bisa menyimpan air hujan. Dan jenis muslim yang ketiga, itu tanah yang itu tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa menyerap air hujan tadi. Begitu. Nah, hadirin sekalian, jadi hadis ini menjelaskan tentang orang muslim yang beragam dalam menyikapi ilmu dan petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasulullah tadi. Dalam hal ini, hadirin sekalian, ya, kemanfaatan dari ilmu agama, ini ya, kemanfaatan dari ilmu agama yang memiliki sifat dapat menerangi dan menuntun pemiliknya. Nah, gitu ya. Dalam hal ini, jadi kemanfaatan dari ilmu agama yang memiliki sifat ilmu agama itu memiliki sifat dapat menerangi
dan dapat menuntun pemiliknya, ya, hanya dapat dimiliki oleh mereka yang bergantung kepada hanya dapat dimiliki oleh mereka dengan bergantung kepada prestasi keimanannya. Nah begitu. Nah, jadi ilmu agama itu kan banyak kita dapatkan. Dari sana dapat, dari sini dapat, dari perkuliahan dapat, dari pengajian dapat, dari YouTube dapat, dari manapun kita mendapatkan ilmu agama. Namun kemanfaatannya, nah kalau kita bicara kapan kemanfaatannya dari apa yang kita padahal ilmu itu kan memiliki sifat menerangi bagi pemiliknya. Kapan ilmu yang kita pahami, kapan ilmu yang kita miliki itu bisa menetapi sifatnya, menerangi dan menuntun kita. Nah, hal demikian itu bisa didapat dengan kita itu mengupdate istilahnya, mengupdate prestasi keimanan kita, mengupdate prestasi keimanan kita, begitu. Kalau kita tidak mengupdate prestasi keimanan kita, oh ya tentu sebaik apapun ilmu, sebaik apapun metode yang diajarkan kepada kita dan sebagainya, itu tidak ada artinya, begitu. Kalau kemudian kita ini tidak menyiapkan diri kita sebagai lahan tempat tumbuhnya ilmu tadi. Nah, menyiapkan kita sebagai lahan yang baik untuk tempat tumbuhnya ilmu itu adalah sangat terkait dengan prestasi keimanan kita sendiri. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, seorang muslim dengan prestasi keimanannya tadi, Rasulullah bagi dalam hadis lain, gitu ya. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Nah begitu. Kembali lagi kepada hadis Jibril itu yang sudah kita bahas. Hadis Jibril ketika seseorang datang bertanya kepada Nabi, apa itu iman, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, kata Allah, jangan salah. Dia hendak mengajarkan kepada kita tentang agama itu dibagi tiga. Ada muslim, ada mukmin, dan ada muhsin. Nah, tentu saja kalau dikaitkan dengan hadis ini, hadis sekalian, muslim itu termasuk, ini kita bicara tingkatan prestasi, ya. Jadi dilihat dari tingkatan prestasinya, maka tanah yang paling bisa menyerap air itu adalah muhsin. Nah, tanah yang kedua itu mukmin, dan tanah yang ketiga yang tidak bisa menyerap air hujan itu adalah muslim. Kenapa begitu? Karena muslim itu hadis isinya adalah mereka yang mengetahui halal dan haram, lantas dia meninggalkan apa yang halal dan melaksanakan apa yang lebih. Kalau dia itu menghalalkan yang haram dan atau menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang haram. Nah, terlebih begitu. Jadi muslim itu intinya memang orang yang suka menganiayai dirinya sendiri dengan cara dia melaksanakan keharaman dan menjauhi kehalalan. Ya, di tengah-tengah dia sadar apa itu halal, apa itu yang haram. Begitu. Ya, dengan kesadarannya kepada ilmunya tentang halal haram, dia melanggar keharaman tadi dan melaksanakan melaksanakan keharaman dan menjauhi kehalalan. Nah, oleh karena itu orang muslim itu adalah orang yang aniaya kepada dirinya sendiri, alias tipe tanah yang ketiga. Nah, tipe tanah yang mukmin. Orang mukmin siapa? Orang mukmin itu adalah orang yang sudah istiqomah dalam perkara yang wajib. Sekalipun hal-hal yang sunnah, boleh jadi dia tertinggal, kadang-kadang tertinggal, begitu. Tetapi dia sudah teridentifikasi, sudah istiqomah dalam apa yang diwajibkan kepadanya, gitu.
Dan sementara orang muhsin adalah mereka yang sudah teridentifikasi dengan apa yang sunnah, terlebih yang wajib. Begitu. Nah, kalau kita bagaimana? Kalau kita yang wajib kita laksanakan, yang sunnah kita laksanakan, tetapi dua-duanya tidak optimal. Ya, tidak optimal. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, dalam kaitan dengan itu, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 35 ayat 32 Allah menegaskan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasna. Nah, ya. Kemudian kami wariskan Alkitab, kitab ini. Kami wariskan kitab ini, ya, alladzina stofaina, kepada mereka orang-orang yang telah kami pilih, kata Allah. Min ibadina, dari para hamba kami. Nah, jadi Allah mewariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambanya, ya, yang telah dipilih. Ya, ini orang Islam nih, sudah dipilih oleh Allah, ya. Tapi kepada mereka itu, dengan adanya Al-Quran yang diturunkan itu, di antara mereka itu faminhum zolimun linafsi, ada yang aniaya kepada dirinya sendiri. Nah, ini yang pertama, yang ada yang aniaya kepada dirinya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, wa minhum muqtasidun. Nah, muqtasidun itu yang pertengahan. Wa minhum, dan di antara mereka sabiqun bil khairat, bil khairat, dalam kebaikan. Biiznillah, tentunya dengan izin Allah. Ya. Nah, orang yang seperti ini tentu saja adalah wa al-fadlul kabir, memiliki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan hadis Nabi tadi menyebut 3 tanah. Al-Qur'an menyebut 3 kelompok juga. Sama. Ya. Kalau tadi itu diibaratkan tanah yang bisa, ada yang bisa menyuburkan, ada yang bisa menumbuhkan, ada yang tidak bisa menumbuhkan. Kan begitu. Nah, jadi kalau kita sambungkan dengan ayat ini, ya tentu saja tanah yang tidak bisa menyimpan air hujan tadi adalah tanah yang dolimun linafsi. Ini tanah yang dolimun linafsi, alias mereka yang muslim tadi. Nah, kenapa dikatakan dia dolimun linafsi? Itu tadi, dalam apa yang dia pahami ya tentang halal dan haram, tetap dia masih sempat meninggalkan apa yang diharamkan dan melaksanakan, maksudnya meninggalkan apa yang dihalalkan dan melaksanakan apa yang diharamkan. Begitu. Itu dolimun linafsi tadi. Begitu ya. Dia juga harus bisa begitu sebagainya dan lain sebagainya. Nah, orang seperti itu ya tentu tidak bisa menemukan ilmu. Apa yang jadi misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa begitu. Nah, tanah yang kedua yaitu muqtasidun tadi, itu mereka yang bisa walaupun tandus ya bisa menyimpan air hujan sehingga masih sempat untuk menumbuhkan tanamannya berupa ilmu. Walaupun tidak sebesar mereka yang muhsin. Karena dia itu, orang muhsin itu, orang yang sabiqun bil khairat, senantiasa melakukan kebaikan hati. Nah, itulah hadirin sekalian, yang selama ini jadi pertanyaan kita ya. Kenapa banyak orang yang paham kepada agama Allah, kenapa banyak orang yang ilmunya, dadanya penuh sesak, dipenuhi, disesaki oleh ilmu agama, tetapi sepertinya dia tidak mendapatkan berkah dari ilmu agama yang dia pahami. Nah, persoalannya di mana? Ya persoalannya pada apakah dia itu tanahnya tanah mana?
kalau bicara tanah. Atau kalau bicara ayat Al-Quran ayat ini, kelompok mana? Apa kelompok dolimun linafsi? Oh tentu saja kelompok dolimun linafsi. Begitu. Oleh karena itu adab-adab ilmu dalam belajar itu harus diperhatikan supaya tidak dolimun linafsi. Begitu. Nah, jadi kan dalam berilmu itu kan ada adab-adabnya. Ada taklim, muta'alim, begitu. Nah, adab-adab itu kalau kita pertahankan oleh murid dan guru juga demikian, gitu ya, maka akan menyuburkan tanah yang dimiliki oleh guru dan tanah yang dimiliki oleh murid. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, terjawablah sudah dari kajian kita ini bahwa orang-orang banyak yang mempertanyakan kenapa si Anu kok paham ilmu agama tapi kok ucapannya, tindakannya nampaknya jauh dari apa yang dia pahami tadi. Persoalannya di sini. Gitu. Mungkin dia masih masuk pada kelompok dolimun dinafsi tadi. Begitu. Hadirin rahimakumullah. Nah, uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa keutamaan ilmu yang disampaikan di atas, supaya kita gandengkan dengan apa yang diuraikan hadis di atas adalah bahwa, ini kesimpulannya, ilmu agama itu akan bermanfaat seperti air hujan yang menimpa dua keadaan tanah, yaitu tanah yang subur, yang dengan air hujan itu dapat menumbuhkan rerumputan dan ilalang yang banyak. Hadirin sekalian, dalam kaitan dengan itu, air hujan itu tiada lain adalah ilmu agama yang diserap oleh pribadi muslim yang mukmin, terlebih yang muhsin, gitu ya. Sementara air hujan yang menimpa tanah tandus, namun dapat saya ulangi, dalam kaitan dengan itu air hujan itu tiada lain adalah ilmu agama yang diserap oleh pribadi muslim yang pertama menimpa tanah tandus, namun dapat menyerap air hujan sehingga pada beberapa bagian dari tanah itu ditemui ada dataran yang subur dengan sumber airnya adalah ibarat ilmu agama yang diserap oleh pribadi muslim yang mukmin. Sedangkan air hujan yang jatuh pada tanah datar serta itu akan bumi adalah ibarat ilmu agama yang menimpa pada pribadi muslim yang senantiasa dolim pada dirinya, yaitu dengan cara mereka masih sempat berbuat maksiat di dalam kesadarannya tentang halal dan haram. Mungkin itu saja bahasan kita kali ini. Hadirin sekalian, jadi ini hadis ini adalah menyambung perbincangan kita pada minggu yang lalu tentang ayat yang dikutip oleh Imam Bukhari, yaitu yarfa'illahul ladina minkum wal ladina utul ilma darajah. Silakan bagi hadirin yang akan memberikan komentar atau bertanya atau usulan, semoga ditunggu. Silakan kepada Abdul. Baik, kepada para hadirin yang berbahagia, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan langsung on mic-nya maupun melalui kolom chat. Dan bisa juga melalui live streaming TV itu juga. Kami persilahkan kepada para hadirin yang ingin bertanya. Terima kasih. Ya, sambil menunggu pertanyaan. Gimana, Vin? Sudah ada? Boleh. Langsung dulu sambil menunggu yang lain. Iya, silakan. Tadi saya pernah mendengar dari guru saya bahwa orang yang mencari ilmu dan mengamalkan ilmu dari gurunya ini kan pahalanya mengalir, Pak. Pahalanya mengalir dari kita ke gurunya
dan ke guru-gurunya sampai Rasulullah. Lantas bagaimana kepada orang yang mencari ilmunya itu melalui Google, Pak? Ketika diamalkan ilmunya di Google itu pahalanya kemana, Pak? Mungkin itu, Pak. Ya, baik. Ini pertanyaan bagus ya dari Alvin. Nggak apa-apa. Di sini wasit bisa ikut nyepak bola, nggak apa-apa. Ya, tadi sekalian ini ada pertanyaan dari Alvin. Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita belajar di Google, di Ustadz Google, bagaimana nih? Gitu ya. Kalau dikatakan amal jariahnya, kalau amal jariah kan persoalan belum meninggal atau belumnya kan gitu ya. Nah, jadi persoalan pahalanya aja gitu ya, pahalanya. Nah, tentu saja kan di Google itu ada yang menulisnya. Ada yang menulisnya ya, sepanjang karena Google sendiri kan tidak itu adalah wahana saja. Google sendiri itu alat. Gitu. Tetapi postingan-postingan yang ada di Google kan ada orang yang menulisnya. Nah, orang yang menulisnya itulah yang mendapatkan pahala seperti pahala kita yang melaksanakannya. Begitu. Ya. Hanya tentu saja kalau Google-nya orang Islam gitu ya, oh subhanallah dia panen pahala itu ya. Kalau Google-nya orang Islam, ya, panen pahala itu Google itu ya. Artinya orang yang membuat Google itu ya. Nah, sayang bukan orang Islam ya. Nah, jadi tantangannya nih orang Islam ini harus bisa seperti Google tadi membuat wahana untuk bisa orang-orang menulis. Nah, ini tantangan buat orang-orang Islam kita ya, teman-teman kita para sarjana, para teman-teman kita yang ahli bidang IT, bagaimana ini bisa menyaingi semacam mesin Google ini begitu, sehingga pahalanya bisa berlipat-lipat gitu, karena memfasilitasi orang untuk menulis. Nah, hadirin sekalian, tetapi persoalannya kan karena Google ini semacam bak sampah, ya, semacam bak sampah, apapun masuk ke dalamnya, begitu, apapun masuk ke dalamnya, dari A sampai Z, dari yang berguna sampai yang tidak berguna. Nah, itu persoalannya. Oleh karena itu, lagi-lagi kembalinya kepada kita sendiri. Apakah kita bisa memilih dan memilah? Tidak. Nah, begitu itu persoalannya. Kalau kita bisa memilih dan memilah, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang banyak dari Google itu. Ya. Tetapi persoalannya kalau kita tidak bisa memilih dan memilah, nah itu masalahnya. Sehingga kita menjadi menjadi korban yang empuk bagi predator-predator yang ada di Google itu. Jadi di Google itu banyak predator, jangan salah. Ya. Jadi banyak predator-predator yang mengintip lengahnya kita, sehingga kita kena sehingga kita termakan oleh predator-predator tadi. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan boleh kita belajar di Google ya, tetapi itu anggap bukan pengetahuan yang sifatnya final. Apa yang kita dapatkan dari Google itu, anggaplah itu pengetahuan awal saja atau draft saja, yang kemudian akan didiskusikan dengan guru-guru kita, begitu. Itu saja. Jadi kita menganggapnya draft awal saja, gitu. Jadi jangan langsung dikonsumsi mentah-mentah. Jadi kita ketika ada di Google itu, kita jangan bertindak sebagai konsumen yang setia, begitu. Nah, kita hanya sebagai ya mencari masukan lah untuk kemudian kita olah lebih baik lagi, begitu. Itu Alvin, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan, ada ya, sama-sama. Ada yang lain, silakan.
dari TV boleh, dari masyarakat, karena yang bergabung di sini juga masyarakat, alhamdulillah dari tempat-tempat yang jauh, alhamdulillah. Mungkin kalau ada izin Allah juga dari Jepang juga ada, dengan izin Allah dari Qatar ada, dari Saudi juga alhamdulillah. Mudah-mudahan di depan juga kita bisa bergabung juga, mudah-mudahan ini baru rencana dengan RRI juga, jadi bisa lebih 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 jauh dakwah kita, insyaallah gitu, kajian kita. Semoga Allah meridai dan melaksanakan rencana kita. Silakan dari masyarakat boleh, dari ibu, bapak, karyawan, tapi yang terhormat, atau dari adik-adik mahasiswa juga silakan tentunya. Ada Alfi? Bentar Pak, saya cek dulu di YouTube. Ya, coba dicek dulu. Nah, hadirin sekalian, sambil nunggu yang bertanya, yang di-mute boleh bertanya langsung atau ditulis di kolom chatnya. Sementara yang di YouTube, di TV UPI, silakan ditulis pertanyaannya atau apa saja komentar-komentar yang membangunnya. Nanti insya Allah dibacakan oleh saudara Alvin. Tadi sekalian, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan, jadi saya simpulkan bahwa apa yang dibesar-besarkan dalam Al-Quran, dalam hadis, nanti kita temui ada hadisnya tentang bahwa makhluk Allah di atas, di langit, itu para malaikat. Sampai kemudian ikan di lautan yang ada di paling dalam, sekalipun ikan itu mendoakan kepada para penuntut ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu agama. Begitu. Kenapa tidak ilmu umum? Apakah ilmu umum juga termasuk ke dalam apa yang disampaikan oleh hadis tadi? Tentu termasuk. Kalau yang mempelajarinya adalah seorang mukmin, seorang muslim yang mukmin tadi, itu maksudnya. Seorang muslim yang mukmin tadi. Ilmu umum itu, hadirin sekalian, adalah ibarat pisau, katakanlah pisau. Pisau itu kan kalau dipakai oleh kita yang memiliki akhlak mulia, gitu ya, maka pisau itu amat bermanfaat. Begitu. Tetapi kalau pisau itu dipakai oleh orang fasik, ya, oleh orang fasik, baik dia kafir atau muslim, maka akan digunakan untuk menganiayai orang lain. Kan ibaratnya begitu ilmu umum itu. Gitu. Jadi ilmu umum itu kalau dipegang oleh kita sebagai mukmin begitu, maka amat bermanfaat, amat berpahala. Bahkan dalam beberapa keterangan disebutkan tintanya saja akan ditimbang dengan darah syuhada, begitu. Nah, kan tintanya saja. Gitu. Nah, oleh karena itu yang harus kita kembangkan hari sekalian, bagaimana kita ini sebagai muslim menempa diri menjadi mukmin. Menempa diri, alhamdulillah kalau bisa menempa diri menjadi muslim. Sehingga dengan prestasi itu menjadikan apa yang kita pahami dari ilmu agama atau dari ilmu umum sebagai kecendekiaan kita, itu jauh bermanfaat. Dan karya kita tentu akan menjadi amal jariah saat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah,
Oleh karena itu, hadirin sekalian, nasihat dari saya sendiri juga oleh hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, bagaimana menjadikan kita ini ibaratnya di tanah yang siap untuk menumbuhkan tumbuhan yang ada di atasnya. Diri kita ini harus subur, tanah itu harus subur, harus penuh dengan humus, harus gembur, sehingga ketika diberikan ilmu, ditanamkan ilmu ke dalam tanah itu, maka segeralah tanah itu menumbuhkan ilmu tadi, ya, segeralah menumbuhkan ilmu tadi, menjulangkan sebuah pohon yang akar dengan kuat di akarnya, dan kemudian menumbuhkan dedaunan yang lebat, cabang yang kuat, dedaunan yang lebat, dan menjulang tinggi ke angkasa, dan akhirnya membuahkan berbagai macam buah-buah yang bisa dimakan. Nah, kenyataan mukmin seperti itu atau muhsin seperti itu akan wanginya semerbak, orang-orang akan terundang mendatanginya, tidak hanya dengan wanginya saja terundangnya, tapi terundangnya karena wanginya pohon tadi, kemudian dapat mengenyangkan. Nah, tetapi kalau ada orang yang lisannya begitu wangi, ya, begitu wangi lisannya menyampaikan kata-kata hikmah itu, hikmah begini, tapi ternyata dia tidak bisa mengamalkan, ibarat orang yang rame-rame datang, terundang oleh semerbak wangi, tetapi ketika didatangi tidak ada yang bisa dimakan, ya, tidak mengenyangkan, begitu. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu yang jadi yang jadi tujuan kita, yang jadi cita-cita kita ini, bagaimana kita menjadi pribadi muslim yang mukmin. Itu pada dasarnya Allah kita kuat dan Allah mengabulkan doa kita menjadi orang yang muhsin tadi. Mungkin itu saja, Alvin, bahasan kita. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan untuk ditutup saja. Baik, karena memang tidak ada yang bertanya lagi dan waktu sudah menunjukkan pukul 17 lebih. Mari kita bersama untuk penutupan. Kita bersama berdoa, doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, ya. Pertama, dengan akhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kajian hadis Sahih Bukhari ini. Pertama, saya sebagai pembawa acara mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Mukarram, Bapak Dr. Irwan Sumarna, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, maslahat dan barokah, dan diamalkan menjadi pahala dan mendatangkan kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada para hadirin yang berbahagia yang telah mengikuti rangkaian acara kajian hadis Sahih Bukhari ini. Jazakallahu khairan katsiran. Dan cukup sekian dari kami pembawa acara. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan di sanubari, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon diri juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, kita sama-sama. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, alhamdulillah. Matur nuwun, Pak.